Oke, Hmm. baik. Untuk diskusi sesi pertama, terkait dengan struktur tubuh manusia secara umumnya, Ibu Aldila, mungkin bisa digambarkan sedikit juga diawali dengan sebenarnya para ahli itu mulai mempelajari struktur tubuh manusia itu bagaimana sih caranya, dan sejarahnya, singkat, baru kemudian penjelasan tentang struktur manusianya, secara umum. Struktur tubuh manusianya secara umum. Silakan Bu Aldila. Oke, saya share screen dulu. Oke, terima kasih Bu Fani atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam mulai dari awal warahmatullahi ya. wabarakatuh. Recordnya udah dipastikan ya Bu Fani ya? Udah. Oke. Oke, jadi begini. Kenapa ya kita belajar tentang tubuh manusia? Kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Fani ya terkait dengan aspek perkembangan seperti itu. Ya. Nah, tentang tubuh manusia sendiri ini di sini kita menitik beratkannya itu pada anatomi ya atau dalamnya kan seperti itu ya, dalamnya tubuh manusia gitu. Karena kalau morfologi saya rasa semua orang juga pasti tahu tubuhnya sendiri, tinggal ngaca juga bisa gitu ya. Makanya kita belajar tentang anatomi. Kan seperti ini ya, kadang kalau kita tentang kelainan-kelainan gitu ya, misalnya tentang penyakit tertentu gitu, kan kita tidak bisa melihat dari fisiknya saja kan. Contoh kayak seperti sekarang aja pandemi COVID. Kan dari fisik tuh baik-baik saja kan. Tapi ternyata ketika kita melihat bagian dalamnya, paru-paru terutama, ternyata di situ ada bercak dan lain-lain, itu kan ranahnya ranah anatomi dan fisiologi. Seperti itu. Nah, itu salah satu pentingnya gitu. Misalnya di sini nanti ibu-ibu dihadapkan pada anak didik yang mungkin perkembangannya kurang gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata saja gitu ya. Apa penyebabnya? Nah, itu nanti kita dipelajari di sini. Kita pelajari di sini maksudnya di tubuh manusia ya. Makanya kita di sini menitik beratkannya pada anatomi, anatomi tubuh. Nah, untuk sejarah anatomi manusia itu sendiri ya. Jadi dari awal nih pertama kali ada ilmu ini. Dulu kan ilmu pengetahuan itu tidak berkembang seperti sekarang. Ketika kita misalnya ingin melihat dalamnya tubuh kan nggak mesti harus dibedah gitu. Misalnya ibu-ibu yang sedang hamil gitu kan sekarang kan ada USG yang tiga dimensi gitu. Atau kalau misalnya untuk bahkan misalnya pemasangan ring jantung itu tidak dibedah jantungnya langsung kan bisa dari mana gitu. Nah itu kan lebih maju ya, sekarang tuh zaman sekarang udah maju. Tapi dulu pertama kali muncul anatomi manusia itu dari hewan dulu, pemeriksaan tubuh hewan gitu ya. Kemudian dari hewan, kemudian berkembang ke pembedahan mayat sampai sekarang berkembang ke teknik-teknik yang lebih modern lagi yang biasanya dikembangkan di dunia kedokteran gitu. Nah, ini gambaran anatomi dulu tuh seperti ini ya. Jadi gambaran otot manusia ya. Dan gambaran seperti ini. Lalu kita lihat ini anatomi kuno. Nah, ini gambar ini sebenarnya terkenal ya. Vitruvian Man kan. Kalau yang pernah baca buku Da Vinci Code itu pasti ada yang ini nih, ada yang seperti ini. Ini kan Da Vinci ya yang bikin gitu. Nah, ini gambar Vitruvian Man itu dianggap itu gambar pertama yang menggambarkan tubuh manusia secara detail. Gitu. Ini yang dulu ya. Ini kan masih pakai sketsa tangan ya. Belum ada belum ada teknologi X-ray atau semacamnya, belum ada, tapi masih benar-benar menggunakan tangan. Jadi ya tubuh kemudian digambar sendiri. Makanya dulu bahkan Da Vinci itu kan bukan dokter ya, tapi dia seniman gitu ya. Yang justru malahan dulu tuh seniman duluan yang bergerak di bidang ini gitu ya. Karena apa? Dulu tuh seperti ini, kan banyak hukuman-hukuman mati ya zaman dulu itu ya, misalnya di Perancis gitu kan, main penggal, main apa. Nah, seniman-seniman dulu tuh setahu saya itu dia mengambil tubuh-tubuh yang ada gitu, kemudian dipelajari dari situ gitu awalnya gitu. Jadi dari korban bahan dari apa, nah seperti itu ya. Nah itu awalnya. Jadi itu benar-benar diambil dari struktur tubuh asli manusia gitu. Nah ini gambaran anatomi tahun 1728 ya. Ini masih seperti ini ya, masih sederhana gitu, masih sketsa-sketsa tangan, tapi dibilang sederhana juga ini udah lumayan ini ya, bukannya ya udah lumayan detail gitu, Rumit karena ya. sudah menggambarkan dalamnya gitu, sudah menggambarkan dalamnya gitu. Jadi
kita bayangkan zaman dulu tahun 1728 di mana mikroskop sih sudah ada ya, tapi kan alat-alat kayak X-ray atau EKG atau USG kan belum ada, tapi sudah bisa menggambarkan sampai sedetail ini. Seperti ini ya. Ini jadi dulu tuh seperti itu gambarannya. Nah kemudian ini tadi awal ya anatomi yang kuno, kemudian ini anatomi yang di abad pertengahan gitu ya. Anatomi itu dianggapnya itu masih sebagai suatu yang ditabu ya, larangan gitu. Ya bayangkan aja kita ngacak-ngacak tubuh orang kan gitu ya. Bagaimana gitu. Jadi dianggapnya itu masih tabu gitu seperti itu. Jadi biasanya mereka tuh belajar anatomi itu dari mayat ya. Dari mayat yang udah ada kemudian dibedah. Sama seperti sekarang juga mahasiswa kadang kan gitu ya. Kadang menggunakan mayat untuk belajar langsung itu benar-benar mayat hidup ya, bukan dummy gitu, bukan gitu. Mayat dari manusia maksudnya. Iya. Ngeri juga kalau mayat hidup. Bukan, mungkin kalau mayat hidup namanya zombie gitu. Oke, next ya. Jadi kalau pada abad 17 sampai 18 itu hanya ahli tertentu yang punya izin gitu, yang bisa melakukan pembedahan gitu. Jadi nggak semua dokter diizinkan untuk melakukan pembedahan gitu ya. Jadi kalau dulu kan hambatannya itu dari gereja ya. Kalau dulu kan ilmu pengetahuan itu kan dikuasainya tuh sama gereja ya, kalau abad pertengahan seperti itu gitu. Jadi dianggapnya itu masih ya tadi agak semi tabu gitu. Jadi nggak semua dokter bisa melakukannya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya izin untuk melakukan pembedahan anatomi. Ini nah ini ya. Kalau anatomi abad 19 sampai yang sekarang yang modern gitu ya. Dikembangkan ilmu anatomi dan histologi. Kalau histologi itu ilmu sendiri Bu Fani, jadi tentang jaringan gitu. Kalau anatomi itu kan tentang keseluruhan ya, pokoknya dalamnya itu seperti ini tuh anatomi, tapi nanti dibagi-bagi lagi. Misalnya ada tentang histologi itu khusus tentang jaringan aja gitu ya. Ada tentang sel-selnya aja gitu. Jadi lebih spesifik lagi seperti sekarang kayak gitu ya. Itu gambarannya itu seperti yang tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini sih tidak terlalu. Nah ini peraturan anatomi di Indonesia ya. Jadi pemerintah Indonesia itu punya peraturan sendiri tentang bedah mayat. Istilahnya itu bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis. Itu tahun berapa? Tahun 1981. Itu tujuannya itu untuk menghormati jenazah sebagai peninggalan manusia ya. Walaupun bagaimana itu tetap aja tadinya manusia hidup gitu ya, manusia hidup. Jadi yang kita kenal dengan istilah autopsi. Autopsi adalah bedah mayat klinis, gitu kan ya. Itu dilakukan untuk mengetahui sebab kematian pasien. Seperti itu. Misalnya ada suatu kematian yang janggal gitu ya, kan biasanya keluarganya minta autopsi, atau kadang nggak mau juga ya, kadang nggak mau gitu kan dengan alasan tadi kemanusiaan ya kan, mau gimana pun kita menghormati manusia gitu kan. Jadi bahkan misalnya diketahui ada kejanggalan tapi tidak mau dilakukan autopsi gitu, karena kan tetap aja ya memang di slice gitu ya istilahnya tuh, memang dibedah-bedah gitu ya. Nah gitu, kadang itu kan kita mikirnya wah itu udah nggak ini kan udah meninggal gitu kan, semestinya kita hormati gitu kan, seperti itu. Nah itu istilahnya dengan autopsi ya. Nah kemudian kalau bedah mayat anatomis, nah ini biasanya dilakukan sama mahasiswa kedokteran gitu. Jadi bedah mayat yang dilakukan dalam rangka pendidikan gitu. Itu ya, jadi istilahnya itu di Indonesia itu. Oke, nah ini anatomi sendiri ya, kita langsung masuk aja ke pembahasan ini. Jadi ana itu memisahkan, tom itu potong gitu. Jadi kenapa tadi di bagian ini autopsi ada yang potong-potong karena tadi ya. Jadi istilahnya itu balik lagi ke sini. Jadi memang memotong irisan gitu ya. Jadi anatomi itu mempelajari bentuk susunan tubuh baik secara keseluruhan gitu ya, dan hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau morfologi itu bagian luar, kan morf itu artinya bentuk ya. Nah kalau bagian luar mah kan ya itu aja sih, maksudnya yang bisa kita lihat ya, nggak pasti kita harus belajar khusus juga bisa lihat sendiri. Tapi kalau anatomi kan tidak, ada ilmunya sendiri. Gitu. Oke, jadi kita masuk lagi. Nah biasanya kalau anatomi itu tidak bisa dipisahkan dengan fisiologi. Kalau tadi anatomi itu potongannya ya, istilahnya bentukannya gitu. Kalau fisiologi itu lebih ke fungsi gitu, atau fungsi faal tubuh. Karena misalnya begini, kita mempelajari ada
mata, ada sarafnya, ada bagaimana. Tapi kan tidak seperti itu aja ya, tapi bagaimana mekanisme mata bisa melihat gitu. Jadi makanya ilmu itu langsung sepaket ya istilahnya. Jadi ada anatomi dan ada fisiologi. Selain kita mempelajari bagian tubuhnya, kita juga mempelajari fungsi atau kerja tubuhnya. Nah, begitu. Jadi kita gabungkan itu seperti ini, anatomi dan fisiologi ini biasanya itu memang tidak terpisahkan. Oke. Kita langsung masuk ke struktur tubuh manusia ya, Bu Fani ya. Iya. Oke. Nah, kita begini. Kalau kita lihat dari struktur tubuh manusia ya, kalau kita sendiri nih ya, diri kita ini kan disebut dengan individu ya, individu. Satu orang tuh individu. Tapi isi dari kita itu tuh ya apa aja gitu ya, individu tuh isinya apa aja. Dilihat dari struktur yang paling kecil ya, paling kecil dari sel paling kecil dari struktur tubuh manusia itu adalah sel gitu ya. Kalau kita berbicara sesuatu yang tidak hidup ya Bu Fani, misalnya kita bicara tentang fisika, kalau terkecil itu kan atom ya, terkecil atom gitu, tapi kan itu tidak hidup. Nah kalau ini sel itu hidup ya. Nah jadi kemudian sel, lalu sel bergabung menjadi sebuah jaringan gitu. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk yang sama dan fungsi yang sama, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya sel-sel darah ya, kan ada darah merah, ada darah putih, ada pembeku darah, tapi nggak ada darah biru ya. Nah itu kalau darah-darah aja bergabung menjadi jaringan-jaringan darah gitu. Tapi nggak bisa digabungkan misalnya dengan sel saraf yang lain ya itu jaringan saraf beda lagi ya. Jadi yang memiliki bentuk dan kekhasan yang sama serta memiliki fungsi yang sama itu bergabung menjadi jaringan. Ya, gitu ya konsepnya. Nah, kemudian dari jaringan itu nanti bergabung menjadi organ gitu. Yang disebut dengan organ apa? Contohnya seperti jantung ya, atau misalnya paru-paru ya, atau misalnya ginjal. Itu kan gabungan dari berbagai jaringan kan, misalnya ada jaringan darahnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan ikatnya kan kayak gitu ya. Itu adalah organ. Jadi organ itu mengacu pada tadi ya alatnya satu alat maksudnya dengan fungsi khusus gitu. Tadi misalnya ada jantung, organ mata, organ paru-paru, organ ginjal. Nah, dari organ lalu menjadi sistem organ gitu ya. Kalau sistem itu susunan organ-organ yang memiliki fungsi tertentu. Jadi misalnya saya berbicara seperti ini, ada mulut, ada kerongkongan, gitu ya, ada lambung, ada usus, ada anus. Itu berarti sistem apa Bu Fani? Kira-kira itu? Pencernaan gitu kan. Tadi berbicara dari mulut sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang hidung, trakea gitu ya, bronkus, bronchiolus, alveolus itu kan bukan pencernaan lagi, tapi sistem pernafasan gitu ya. Nah, karena tadi fungsinya berbeda. Nah, gitu. Lalu berbagai sistem yang ada dalam tubuh bergabung menjadi kita yang dinamakan dengan apa? Manusia. Ya, ya gitu. Jadi susunan itu dari sel, jaringan, organ, sistem organ, lalu individu gitu ya. Jadi bayangkan tubuh kita yang seperti ini dalamnya itu rumit sekali gitu ya. Jadi nggak sesimpel yang bisa kita lihat, tapi dalamnya itu sangat rumit gitu ya. Nah ini adalah struktur tubuh manusia. Nah lalu kita mulai dari tadi pembahasan yang terkecil yaitu sel ya. Nah sel itu adalah unit dasar dari tubuh manusia gitu ya. Jadi di mana setiap organ itu terdiri dari berbagai macam sel yang disatukan oleh struktur-struktur interseluler gitu ya. Nah, jadi suatu sel itu memiliki suatu fungsi tertentu, ya, suatu fungsi tertentu. Nah, kalau kita mau membayangkan sel itu kayak apa sih, bisa nggak sih kita lihat gitu ya? Misalnya kita gunting kuku nih ya, misalnya kita gunting kuku, kukunya jatuh. Itu sel bukan yang jatuh, iya sel juga, tapi kan ribuan sel ya, ribuan sel gitu. Nah seperti itu. Terus kita bayangkannya seperti apa sih sel itu ya? Nah ini satu sel ya. Ini sel umum ya, ini sel umum gitu. Kalau misalnya kita berbicara sel-sel yang lain itu nanti beda lagi, bentuknya beda lagi. Ini sel umum ya. Nah sel umum itu seperti ini ya, nggak bulat juga, nggak bulat. Artinya dia memang nggak berbentuk gitu. Kalau sel hewan nggak berbentuk, tapi kalau sel tumbuhan memang dia
ada bentuk-bentuk yang misalnya kotak gitu ya, atau berbentuk persegi atau apa, karena punya dinding sel gitu. Tapi kalau kita enggak. Jadi kita itu memiliki satu unit sel yang isinya itu ada intinya, kemudian ada ada mitokondria, dan ada organ. Ini istilahnya organel sel ya. Jadi organel sel itu yang menghuni dalamnya. Kemudian organel sel ini istilahnya mengapung di cairan yang dinamakan dengan sitoplasma. Gitu ya. Sitoplasma itu cairan selnya gitu. Nah, ini yang menandakan bahwa sel tersebut hidup. Ada sel yang mati, ada. Contohnya kayak gabus, tahu gabus kan ya, yang untuk sumbat gitu ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop si gabus itu udah nggak ada ininya, sudah nggak ada cairannya gitu. Karena itu sel mati. Ya, jadi dinamakan hidup karena dia ada bagian ini sitoplasma dan organel sel yang lain-lain gitu. Nah, ini bentuknya sel. Tapi jangan bayangkan sel ini segede gini gitu ya, kemudian ada di dalam tubuh kita, enggak. Ini kecil banget ya, ini kecil sekali gitu ya. Kita nggak bisa lihat dengan kasat mata telanjang tuh nggak bisa. Ini harus pakai mikroskop dengan perbesaran sampai minimal 1000 kali sih untuk bisa melihat sel ya. Sel itu bahkan selnya aja gitu. Untuk dalamnya nggak bisa pakai mikroskop yang kayak di sekolah gitu ya, yang biasanya tuh nggak bisa. Biasanya pakai mikroskop elektron yang perbesaran sampai 20.000 kali baru kelihatan dalamnya gitu. Itu bayangkan sekecil apa gitu ya tubuh sel ini. Nah, untuk membayangkannya lagi, nah kita lihat ini. Ini jenis-jenis sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Ini adalah sel darah. Ya, sel darah. Coba misalnya kita berdarah ya, sekeclak aja gitu. Terus apakah kita bayangkan nanti ada kayak donat-donat pada keluar gitu ya? Ini kan bentuknya kayak donat ya gitu ya Bu Fani ya, gitu. Tapi kita jangan bayangkan seperti itu. Ini di dalam tubuh kita ya sel darah. Ini ada yang dinamakan dengan sel darah merah yang bentuknya bikonkav. Bikonkav itu kan cekung-cekung ya. Jadi kita bayangkan seperti donat yang ditekan kedua ujungnya gitu. Jadi agak melekuk kayak gitu ya. Kemudian ada sel darah putih. Kemudian ada platelet itu trombosit atau pembeku darah yang enggak berbentuk. Ini kalau kita lihat di gambar yang di kiri bawah nih yang bentuk-bentuk apa? Kayak titik nih ya yang saya tunjukkan, titik-titik. Ini bukan kotor ya, tapi itu pembeku darah gitu ya. Ini pembeku darah. Yang merah ini sel darah merah, yang ungu agak gede itu sel darah putih gitu. Nah, kalau kita bayangkan seperti ini, Bu. 1 mili darah. 1 mili tahu kan ya, semili. 1 mili itu paling 20 keclak lah ya. Kalau kita pakai pipet itu saking sedikitnya 1 mililiter gitu ya. 1 mililiter darah itu terdiri dari 5 juta sel. Bayangkan, 5 juta sel darah merah itu untuk laki-laki. Kalau perempuan biasanya lebih sedikit, 4,5 juta sel ya. Lalu sel darah putihnya antara 5.000 sampai 8.000. Ya. Kemudian trombositnya itu 250.000 sampai 300.000. Itu dalam 1 mililiter. Iya, betul, mililiter. Yang 20 tetes tadi. Iya, kurang lebih. Betul ya. Itu isinya juta, jadi 4,5 juta ditambah 8.000 ditambah 300.000. Nah, itulah tambahin aja. Nah, itu kita bayangkan itu jumlah dari sel kita itu baru 1 mili. Belum yang beredar di dalam tubuh kita itu berapa, darahnya berapa liter ya, kalikan. Itu baru darah. Ditambah sel yang lain. Jadi kalau kita jumlah-jumlah itu mungkin sekitar sekian triliunan sih ya. Sel dalam tubuh kita. Ya, betul, semua sel gitu ya. Ini saya cuma menggambarkan darah aja yang gampang gitu ya. Gitu karena kan dia cair gitu. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi jangan bayangkan sel kita tuh yang tadi segede bakso gini, enggak ya. Tapi tadi kecil banget gitu. Nah, ini kalau yang bisa sampai kelihatan sejelas ini ya, ini biasanya pakai mikroskop elektron gitu. Kalau yang ini nih yang di sebelah kiri bawah ini mikroskop cahaya juga bisa. Tapi kan beda ya jenisnya ya, kualitasnya juga beda gitu. Antara 3 dimensi sama 2 dimensi. Jadi tadi tergantung perbesarannya. Nah, ini gambaran dari sel manusia. Oke. Bu Aldila, ada pertanyaan sebentar terkait dengan organel sel dari Ibu Siti Nur Fatimah Zahro. Pertanyaannya, organel sel yang merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel itu disebut apa ya, Bun? Respirasi sel ya? Yap. Ini saya agak takjub juga ada pertanyaan itu ya dari seorang guru PAUD. Untuk respirasi sel itu yang ini Bu, mitokondria yang ini ya, yang bentuknya itu seperti krista gitu ya, krista itu berlekuk-lekuk. Nah ini disebut dengan powerhouse ya, powerhouse. Jadi kalau di rumah itu kayak pembangkit listriknya lah ya, kayak gitu ya, pembangkit listrik. Jadi dia tuh pusat energinya, karena dia itu yang menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat atau energi. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mau berangkat ya, ceritanya pagi-pagi, sarapan dulu gitu. Nanti kemudian kan dari sarapan itu kan jadi energi ya, jadi ATP gitu. Nah, ATP itu yang kita gunakan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Siapa yang melakukan ini?
mitokondria ini yang melakukan respirasi. Jadi respirasi di sini bukan respirasi yang bernafas ngambil O2 mengeluarkan CO2 bukan ya, tapi respirasi sel di sini artinya cara sel untuk memanen energi. Gitu. Itu adalah mitokondria. Ada lagi nggak Bu Foni terkait pertanyaan sel? Ya, apa fungsi sitoplasma dan apa reaksi pada tubuh apabila sitoplasma tidak bekerja pada tubuh? Itu pertanyaan dari Ibu Rosiana Dwi Aprianti. Oke, pertanyaan dari Ibu Rosiana. Tadi kita sudah bahas sekilas ya tentang sitoplasma ya. Jadi sitoplasma itu bagian cairnya dari sebuah sel ya untuk mengapung organel selnya gitu. Ini sifatnya tuh koloid. Jadi koloid itu cair tapi kental gitu, bukan kayak air ngalir gitu ya, tapi agak sedikit kental, itu istilahnya koloid gitu ya. Nah itu sitoplasma. Ini sitoplasma itu penanda bahwa sel itu hidup ya. Jadi kalau sel yang mati itu sudah nggak ada sitoplasmanya gitu. Jadi tadi tadi pertanyaannya gimana? Kalau apa reaksinya? Apa reaksi pada tubuh apabila sitoplasma tidak bekerja pada tubuh? Bukan sitoplasma bekerja pada tubuh ya mungkin tapi ya pada selnya ya gitu ya. Justru kalau nggak ada sitoplasmanya itu sel mati gitu ya, sel mati gitu. Jadi sel-selnya sudah mati ya udah itu kering istilahnya mah kayak gitulah. Itu gambarannya. Tapi kemudian ingat Ibu Rosiana mungkin ya, ingat bahwa manusia itu balik lagi tadi penjelasan dari Bu Aldila tidak hanya terdiri atas satu sel gitu ya, sehingga kalau misalnya ada satu sel yang mati bukan berarti kemudian manusianya otomatis mati ya. Itu yang tadi sudah kita hitung-hitung ternyata triliunan sel. Triliun sel ya. Sekitaran kan. Sekitaran, oke. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Rohnia, adakah hubungan antara perkembangan inti sel, nukleus atau protoplasma pada manusia, khususnya pada anak-anak, dengan keterlambatan perkembangan fisik dan gangguan mental pada anak-anak? Sebenarnya gini ya, gangguan fisik dan mental, mungkin kita itu bahasannya bukan bahasan di sini ya, bukan bahasan di biologi sel, jadi ranahnya tuh beda lagi gitu. Cuman memang kita bisa lihat dari penyebabnya. Contoh sindrom apa ya Bu Fani ya, misalnya kayak Down syndrome ya, Down syndrome gitu. Itu kan di bagian kromosomnya kan, di bagian kromosomnya dia tuh jadi mutasi gitu, kelebihan satu kromosom nomor 21 kalau nggak salah gitu. Itu kan terjadinya di sini Bu, di dalam inti sel ini gitu ya, di dalam inti sel ini. Tapi bukan berarti inti sel ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, enggak. Itu kromosomnya sih yang bermasalah gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara antara kelainan nukleus ya dengan kelainan tubuh yang lain, itu suatu hal yang terpisah sih kalau kata saya, itu beda lagi pembahasannya, bukan ke sana gitu. Karena itu nanti kita kaitannya dengan apa? Dengan mutasi gitu ya. Itu nanti ke sana sih arahannya, itu mutasi biasanya itu. Kan kalau kelainan atau penyakit itu kan tadi Bu, jadi bisa dipengaruhi oleh memang genetiknya ya dalam tubuhnya, herediter atau non herediter. Jadi memang paparan dari luar gitu. Kan ada yang kayak cacat lahir gitu ya. Itu kan nggak mesti harus dari genetiknya, tapi ternyata ada pengaruh dari luar, nah seperti itu. Jadi ini bukan semerta-merta pengaruh dari nukleus saja, enggak ya. Kita tidak berbicara tentang satu sel, ini tentang satu sistem ya. Nah gitu, tadi balik lagi. Oke, tadi ada yang lupa belum saya sampaikan. Jadi kalau manusia itu adalah organisme multiseluler ya, multiseluler. Jadi nggak cuma manusia, hewan, tumbuhan, jamur, kecuali bakteri. Ya, kecuali bakteri. Bakteri itu adalah uniseluler. Uniseluler itu seperti ini. Bakteri dan plankton, lupa plankton ya. Jadi plankton, tahu kan plankton ya, kalau mungkin pernah nonton ini SpongeBob yang warnanya hijau, tahu kan yang ada itu cucuknya kemudian matanya satu gitu. Itu kan satu sel yang bergerak sendiri gitu ya. Kalau dia mati ya mati. Tapi kalau kita ya misalnya gini, tadi gunting kuku, kemudian kukunya jatuh, apakah kuku tersebut akan berkembang menjadi kita? Kan nggak bisa ya, karena kita tuh multiseluler gitu. Jadi antar sel itu berintegrasi gitu ya, berintegrasi dan menjadi suatu sistem. Kita bukan uniseluler. Uniseluler itu satu dan dia hidup sendiri ya. Nah itu bedanya gitu. Jadi kita nggak bisa berbicara satu sel dengan memisahkan yang lain, itu nggak bisa. Oke, tadi lanjut lagi ya Bu Fani ya? Ya, silakan lanjut lagi, itu pertanyaan tentang sel. Tadi tentang sel sel darah, sekarang sel yang lain ya. Ini artinya ini berkaitan dengan reproduksi. Ini adalah sel sperma dan ini adalah sel ovum. Bentuknya udah beda lagi kan, ya. Sperma itu yang kalau kita lihat itu kayak kecebong lah gitu ya. Kemudian ini sel ovum gitu. Ini kan beda banget dengan ini.
Ya karena memang fungsinya beda, sistemnya juga beda. Ya, karena justru karena itu sel-selnya juga beda lagi ya. Nah ini tentang sel apa otot gitu. Nah ini bentuknya beda. Apakah sel itu harus bulat-bulat? Enggak, ini bentuknya kayak gini ya, beda lagi ya. Untuk otot itu dia memanjang, otot lurik itu otot rangka. Jadi yang nempel pada ini nih rangka kita ini, misalnya di sini di lengan kita ini bukan daging ya, tapi istilahnya itu otot gitu. Jadi bentuknya kayak gini, memanjang dan berlurik-lurik itu apa namanya bergaris-garis. Jadi ada yang terang gelap, nah seperti itu. Nah ini otot jantung. Otot jantung itu intinya satu ya, banyak tapi dan bentuknya itu bercabang-cabang gitu. Karena apa? Untuk supply ya, untuk supply gitu kan, untuk supply. Kalau misalnya kan ada apa sih miokarditis kalau nggak salah itu kan gangguan otot jantung gitu ya. Nah kalau ini otot polos itu bentuknya itu nih gelondong satu ya, ini kayak gini nih, ini satu nih, yang saya tunjuk, ini satu sel otot. Kemudian intinya di tengah. Otot polos itu yang mengototi ya, yang mengototi bagian organ dalam tubuh gitu kan. Kita misalnya ya habis makan, emang kita menyadari bahwa tubuh kita tuh mencerna makanan kan enggak ya, itu bekerja secara kita tidak sadari. Nah itu kerja dari otot polos gitu. Oke ya, itu contoh otot yang lain. Lalu ini sel ya, sel batang rod dan sel kerucut yang ada di mata, bentuknya itu beda lagi gitu ya. Nah ini jadi ini sel-sel yang menyusun mata kita sehingga kita bisa membedakan antara gelap dan terang dan bisa membedakan berbagai warna gitu ya. Jadi warna pada mata kita cuma ada 3 ini, bukan RGB ini ya. Jadi red, ada green, ada blue gitu. Lalu kenapa kita bisa melihat indahnya dunia ya? Ini nyampur warnanya gitu ya. Nyampur gitu. Nah, kalau salah satu aja hilang, misalnya nggak ada rednya, nah itu buta warna, namanya buta warna parsial gitu ya. Nah, buta warna parsial biasanya kayak gini, Bu, kita nggak bisa ngebedakan antara warna hijau sama merah gitu. Jadi yang hijau itu dia lihat merah, atau yang merah itu dia lihat warnanya hijau gitu. Karena tadi buta warnanya sebagian gitu kan. Atau ada juga yang buta warna yang dia nggak bisa lihat gradasi gitu. Misalnya warna hijau kan banyak ya, misalnya hijau pupus, hijau muda, hijau royo-royo, hijau apa gitu ya. Tapi dia melihat hijau mah hijau gitu ya. Itu berarti ada salah satu sel yang terganggu gitu. Nah itu yang ada di dalam mata kita. Kan beda lagi dengan yang lain kan, karena fungsinya tadi ini untuk penglihatan, beda dengan ini. Gitu. Lalu ada sel tulang ya, ini bentuknya sudah beda lagi ya. Sel tulang itu dia penyusunnya kan lebih banyak kalsium, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini kan agak berongga-rongga ya. Kalau osteoporosis itu ini lama-kelamaan tuh rongganya itu semakin besar dan semakin keropos. Gitu. Nah ini nanti dia itu pembentuk jaringan tulang. Ini sel yang beda ya, sel yang sangat berbeda dengan sel-sel sebelumnya. Jadi tadi sebagaimana yang saya sudah sebutkan sebelumnya, sel-sel tersebut nanti akan mengelompok sesuai dengan apa bentuk dan fungsinya, gitu ya. Nah itu bahasan sel sampai sini Bu. Sebelum kita masuk ke sistem, apa ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita masuk ke jaringan. Pertanyaan, mungkin ini nanti kemudian terkait dengan jaringan ya? Oh gitu, ya udah kalau kita lanjut ya. Jadi tadi sel sampai tadi. Jadi contoh-contoh sel tubuh. Nah, kita masuk ke tingkatan yang di atasnya sel, yaitu jaringan. Jaringan itu kan gabungan dari sel yang sama ya, dengan bentuk yang sama dan fungsi yang sama gitu. Nah, kita punya 4 jaringan. Jadi ada yang disebut dengan jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Jadi cuma ada 4. Cuman gitu ya, tapi untuk belajar ini lumayan, ini 4 SKS sendiri gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini, yang pertama adalah jaringan epitel ya. Epitel adalah jaringan pelapis gitu. Jadi yang melapisi tubuh kita. Contohnya kulit kita. Ini epitel gitu ya. Apakah cuma di kulit aja? Enggak. Jadi semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita tuh dibungkusin Bu di dalamnya. Jadi nggak saling bergesekan. Kan coba bayangkan ya, ini tubuh kita misalnya ukurannya segini. Isinya kan banyak ya, berjubel di dalam itu, tapi nggak saling, kok nggak luka gitu ya, misalnya gimana? Karena antar organ itu semuanya tuh dibungkus gitu. Jadi misalnya nih jantung kita, coba bayangin kita misalnya udah berapa tahun hidup dengan jantungnya gitu ya, terus jantungnya kemudian bergesekan, coba kan mungkin dia udah terluka gitu ya sampai sekarang itu, tapi kan tidak. Karena kan di bagian jantung ada bungkusnya sendiri, namanya perikardium gitu. Kemudian paru-paru kita, ya logikanya kan paru-paru kita langsung berhadapan dengan tusuk ya.
mungkin dia bisa terluka, tapi ternyata kan tidak baik-baik aja karena paru-paru kita dibungkus sama pleura gitu. Itu ada jaringan epitelnya. Belum jaringan di perut juga ada. Pokoknya semua organ yang ada di tubuh kita itu dibungkus gitu. Sama yang dinamakan dengan epitel ini gitu ya. Tapi kita nggak mendalam ya Bu ya, karena ini bukan biologi gitu. Itu kita cuma apa ya istilahnya pengenalan aja secara umum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat. Sesuai dengan namanya juga ikat, berarti fungsinya adalah mengikat. betul ya. Salah satu yang mudahnya gini logikanya ya. Kenapa harus ada jaringan ikat? Coba kita misalnya olahraga ya, roll depan, roll belakang gitu, kemudian nanti apa tangan kita kebelit kemana kan enggak ya, tetap pada tempatnya karena terikat gitu ya, terikat. Jadi misalnya antara tulang dengan tulang dihubungkan itu namanya saya jadi lupa lagi tendon atau apa itu. Dari biologi saya udah agak nguap ya. Jadi antara tulang dengan tulang, tulang dengan otot ya, itu jaringan ikat padat ya. Belum jaringan yang lain, misalnya yang menggabungkan antara sel-sel dalam atau jaringan yang menghubungkan antara otot dan yang lain-lain ya. Ini disebut dengan jaringan ikat gitu. Jadi yang gampangnya gini lah, memastikan organ tubuh kita itu tetap pada tempatnya gitu. Jadi nggak mungkin pas kita guling-guling gitu ya, tahu-tahu nanti otaknya berosot ke bawah gitu ya. Misalnya tukeran tempat itu kan nggak seperti itu gitu. Karena apa? Terus pindah otaknya ke dengkul gitu ya. Dengkul gitu misalnya. Terus yang ke atas itu usus pindah ke atas kan nggak mungkin gitu ya. Karena tadi semua organ itu sudah terikat ya masing-masing dan menempel gitu ya. Nah, ini ada beberapa jaringan ikat, tapi ini tidak kita pelajari mendalam juga enggak. Nah, ini jaringan otot ya. Jaringan otot. Jadi jaringan otot itu tepat di bawah kulit ya. Jadi kalau misalnya kita di kulit itu seperti ini kurang lebih ya, jaringan otot gitu. Jadi yang menutupi rangka itu namanya otot. Jadi bukan daging. Misalnya kita beli daging di pasar ya, sebenarnya bukan daging sapi tapi otot sapi ya. Tapi kan mungkin aneh ya mungkin bilangnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan otot asli kan kayak gini ya, tapi kok kadang perut itu kok kayak bergelambir atau apa, itu bukan otot lagi ya, itu udah ada jaringan ya. Itu ada jaringan lemak yang menutupi jaringan otot gitu, makanya bentuknya udah nggak kayak gini lagi. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah jaringan saraf ya. Jadi tadi ada epitel, ada ikat, ada otot, dan ada jaringan saraf gitu. Jadi saraf itu gabungan dari ya sel-sel saraf ya. Bentuk selnya juga seperti ini, nggak kayak sel yang tadi bulat-bulat, tapi dia itu lebih kayak sel yang ada apanya ini istilahnya tuh kayak tonjolan-tonjolannya gitu ya, karena kan ini berfungsi untuk menghantarkan rangsang. Coba bayangin kalau sel saraf itu bulat doang, terus gimana cara rangsang itu bisa gerak gitu ya. Makanya bentuknya begini, berserabut gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 jaringan utama yang menyusun tubuh kita. Oke, ini pertanyaannya terkait dengan jaringan, sepanjang yang saya tahu, dari Ibu Trianti, ketika tubuh manusia mengalami luka bekas operasi ya, contohnya operasi sesar, kemudian maka dari bagian tubuh manusia yang mana yang berfungsi untuk melakukan proses penyembuhan hingga kulit luar dan jaringan dalam menyatu kembali? Itu kerjanya ini Bu, kerjanya apa? Kerjanya, nah ini darah, jaringan darah gitu. Jadi ketika kita terluka ya, misalnya ini tangan kita terkoyak misalnya gitu ya, terseret apa gitu ya, itu yang bekerja duluan tuh ini apa sel-sel pembeku darah gitu. Jadi dia itu membentuk semacam jaring gitu ya, semacam jaring yang menutupi supaya darah kita tuh nggak berhamburan gitu ya. Nanti lama-kelamaan kan terbentuk jaringan parut dan kemudian nanti terbentuk jaringan baru gitu. Ini kerjanya dari pembeku darah gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau penjelasan lebih lanjut di slide yang lain ya, nggak ada di sini gitu. Mungkin nanti kita bisa lihatkan di agak akhir gitu. Nanti kalau keluar lagi soalnya ribet ini ya. Kita teruskan dulu aja gitu. Sip. Pokoknya itu kerja dari ini pembeku darah ke sana. Oke. Lanjutkan lagi ya ke. Nah, sekarang masuk ke sistem, Bu. Jadi udah sel udah. Oke. Berarti ini kita sistem sudah masuk ke sistem. Sesi diskusi kita yang kedua ya. Sebelum masuk ke sesi diskusi yang kedua, ada pertanyaan ini yang secara umum terkait dengan struktur tubuh manusia.
sebentar dari Ibu Nuraini. Saya ingin tahu yang termasuk anatomi tubuh manusia apa saja. Nanti kita dari tadi sudah secara singkat ada ya apa penyangga dari struktur tubuhnya ya. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah apakah anatomi tubuh manusia sama dengan hewan? Oh, oke. Apakah anatomi tubuh manusia sama dengan hewan? Nah, ini juga kita harus batasi ya, hewannya hewan apa dulu. Kan hewan itu dari mulai hewan bersifat satu ya, sampai hewan yang tingkat tinggi gitu ya. Jadi hewannya hewan apa dulu. Kalau misalnya kita anggaplah gini, bandingkan dengan vertebrata ya, atau hewan-hewan bertulang belakang gitu, yang dari aves, Pisces, amfibi, reptil, mamalia gitu. Itu jelas beda ya. Kita nggak bisa disamakan dengan burung, kita nggak bisa disamakan dengan reptil, tapi mungkin dengan mamalia itu kurang lebih sama. Ya. Kalau susunan jelas beda ya, karena kan tubuhnya juga udah beda gitu ya. Tapi maksudnya gini, di atas itu otak tetap di atas, semua hewan juga begitu ya, tetap seperti itu ya. Misalnya ke bawah, kemudian kerongkongan, kemudian sistem pencernaan itu sama sih. Jadi apa ya? Kita bandingkannya dengan mamalia ya, jadi jangan dengan hewan lain gitu. Itu susunannya sama, itu susunannya sama. Tapi tidak berarti begini misalnya ada orang yang misalnya butuh sakit jantung, jantungnya diganti ya, sama jantung sapi misalnya. Jantung sapi, jelas nggak bisa, ya jelas nggak bisa, itu nggak mungkin ya. Cuma susunannya sama, susunan seperti itu. Jadi artinya punya jantung punya, beruang 4 punya kan kayak gitu kan ya. Jadi kita berbicara secara anatomis. Tapi ketika kita misalnya terluka kemudian saling cangkok itu nggak mungkin, ya nggak mungkin, nggak cocok ya. Itu kali ya bukan yang sama. Oke, kemudian kemudian pembahasan apa yang cocok dikenalkan dan mudah dipahami untuk AUD mengenai struktur tubuh manusia dan kegiatan apa saja yang masuk dalam pembahasan struktur tubuh manusia ini serta dapat mencakup ke 6 aspek perkembangan anak. Itu pertanyaan dari Ibu Tiara Khairunisa. Mungkin lagi-lagi dikaitkan dengan itu ya, yang 6 perkembangan lagi ya. Sebenarnya gini sih, mungkin saya nggak terlalu menitik beratkan pada perkembangan yang 6 aspek itu, tapi logikanya gini aja Bu, gampangnya ya. Untuk apa tadi gampang untuk memperkenalkan anatomi ya. Ya, apa pembahasan yang cocok? Sebenarnya gini, kayak sekarang aja COVID ya, pandemi. Coba misalnya anak nanya, kenapa sih harus cuci tangan ya? Kenapa harus pakai masker gitu? Memang yang COVID itu badannya bagaimana dan normal-normal aja kan? Coba Ibu jelasinnya kayak gimana? Berarti kan mau nggak mau pasti ke arah dalam kan? Bagian apanya? Ketika virus masuk, kemudian masuk ke peredaran darah kita, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian terinfeksi paru-paru, lalu kemudian sistem pernafasan kita tersumbat oleh lendir gitu. Itu kan mau nggak mau menjelaskan anatomi kan? Itu nggak logikanya? Ya itu untuk yang muda aja, kita pakai kasus COVID kan gitu. Nah kan kita nggak mungkin paru-paru tuh kayak gimana sih Bu? Ya yang di dalam sini, ya dalam sini gimana gitu ya. Nah itu kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kita jangan berpikir mengenalkan anatomi yang kedokteran pada anak usia dini ya beda ya. Enggak, jadi bukan berarti kita belajar anatomi kemudian tadi kita mengenalkan epitel, mengenalkan nggak mungkin gitu ya. Kita lihat konteksnya tuh bagaimana gitu ya, Bu Fani tadi balik lagi tadi. Jadi misalnya kita menjelaskan yang itu aja yang simpel aja kayak COVID gitu kan, kayak COVID itu kan penyakit yang tidak mengubah morfologi tubuh sama sekali kan, iya kan? Orang yang OTG atau orang yang diisolasi sekarang udah baik-baik aja, nggak berarti tiba-tiba dia warna kulitnya berubah jadi merah atau apa, kan enggak gitu. Tapi kita bisa menjelaskan bagaimana sih si virus itu menginfeksi tubuh kita tuh kemana gitu, kenapa kita harus pakai masker. Masker itu kan kaitannya dengan sistem pernafasan, bukan sistem pencernaan gitu kan. Mau nggak mau ya kita sedikit menjelaskan apa itu paru-paru, bagaimana kerjanya, kalau kesumbat apa yang terjadi gitu. Kita bisa menganalogikannya dengan flu. Kalau flu itu kan berarti terjadi lendir kan gitu kan. Nah lendir itu di mana? Di dalam. Nah itu sih gampangnya gitu aja sih anatomi kalau kata saya ya. Ya mungkin kita bisa cari kasus yang lain, tapi itu yang gampang ya itu aja dulu COVID sih. Kalau menurut saya gitu. Ya. Terkait dengan tema tubuhku juga sebenarnya terkait itu mau nggak mau kan? Kita buat struktur ya maksudnya terkait dengan pengetahuan struktur tubuh manusia kan ya.
apa itu tangan, apa itu mata, hidung, mulut, telinga, gitu kan, itu di anak usia Mhm, dini. Coba betul bayangkan sekali. ibu misalnya mengajar nih ya, mengajar. Oke anak-anak, angkat tangan kanan kalian misalnya. Ada anak yang nggak tahu tangan itu apa. Ya, kan penting. Penting oleh karena itu memperkenalkan tubuhnya sendiri itu seperti apa. Coba tangannya simpan di pinggul. Ada anak yang nggak tahu pinggul itu apa, Nah, di mana. pinggul, pinggang ya, Ah, itu ya ya, beda itu semua itu. itu sebenarnya itu maksudnya itu sesuatu yang kita lakukan. Ya, tapi kita tidak tahu bahwa itu kita, mau nggak mau bicara tentang struktur tubuh manusia. Gitu ya. Kita misalnya bernyanyi kepala, pundak, lutut, Hmm, kaki, itu mengenalkan struktur tubuh, Bu. betul. Jadi Ya, itu yang kebayangnya beda jangan lagi sampai ya. kemudian, oke, nanti saya belajar struktur tubuh manusia, saya mau bawa misalnya, jantung manusia hasil awetan, ya nggak sampai situ juga, gitu ya. Jadi memang kita, lingkupnya tetap, apa namanya, sederhana, apa yang bisa dipahami oleh anak usia dini. Misalnya mata gitu ya, mata, oh iya ada pertanyaan juga, kenapa mata itu berkedip katanya, Bu, Aldila saya lupa tadi ada pertanyaan tentang Oh, ya, wah itu kaitannya dengan sistem oh nanti saraf ya. sistem itu ya, Iya. sistem saraf Tapi nggak apa-apa sih bisa tunggu kejawab dulu aja. nanti kita kita bahas di masalah sistem. Jadi Iya, iya. intinya adalah, yang namanya pengetahuan terhadap tubuh sendiri itu adalah sesuatu yang penting bagi, anak usia dini gitu. Karena pada akhirnya itu akan menyangkut pada pembelajaran sosial, pembelajaran kognitif juga ya, eee, dan tentu pembelajaran fisik motorik ya. Bayangkan pembelajaran sosial, apa sih Bu, kok jauh-jauh amat struktur tubuh manusia dengan pembelajaran sosial? Ingat anak usia dini diajarkan salim salim, salim sama nenek gitu ya. Tapi, dia nggak tahu salimnya pakai tangan kanan misalnya ya, tapi dia nggak tahu tangan itu mana, kanan apalagi misalnya ya, itu, apa, mau nggak mau kita bicara tentang struktur tubuh manusia. Kemudian misalnya, apalagi pembelajaran sosial, Kan ada mengangguk tentang ini ya, gitu, bukan tentang higienis geleng. Kenapa? ada ya? Tentang kesehatan diri kan salah satunya Ya, kan. kesehatan, Nah, itu kan tentang coba kesehatan kaitannya diri kenapa juga harus cuci kaitannya ke tangan gitu. Kenapa harus struktur sikat ya. gigi coba gitu ya. Jadi balik lagi ke, apa namanya, mmm, ke sifat ya, atau kekhasan pembelajaran di, anak usia dini yang sifatnya holistik integratif. Jadi kita memang, mengajarkan hal itu, tapi tidak kemudian, kita pecah-pecah menjadi, oke sehari detik ini, menit ini kita belajar struktur tubuh manusia misalnya. Kita tidak mengucapkan hal itu, tapi tentu itu ada di dalam, rencana pembelajaran harian kita gitu ya. Mmm, ya, jadi Holistik sekali ya. lagi penting untuk diajarkan ya, karena pada akhirnya itu juga yang akan kemudian menjadi pondasi ketika mereka, naik, atau masuk ke tingkat, atau level pendidikan, selanjutnya ya. Dan akan dilengkapi juga pengetahuannya di tingkat pendidikan selanjutnya. Kemudian, terkait struktur tubuh manusia ini, baik langsung maupun tidak langsung akan juga mempengaruhi atau terkait dengan pembelajaran sosial, pembelajaran apa tadi, kognitif juga, dan kemudian pembelajaran, fisik motorik, ya, itu. Menjadi pondasi di sana. Bayangkan kalau misalnya ibu, main bola gitu ya, main bola sepak, "Ayo bolanya ditendang." Nah, dia nggak tahu bahwa ditendang itu menggunakan kaki misalnya ya. Coba kalau ditendang itu digunakan kaki ya, dia nggak tahu kaki itu mana misalnya. Oke, lempar lempar ya, lempar itu bahwa lempar itu menggunakan tangan misalnya, kan itu sebenarnya, kalau misalnya mau dirunut lebih, detail itu sebenarnya terkait juga dengan struktur, tubuh manusia. Tapi sekali lagi tidak kita kemudian, setiap kali kita mempelajari itu kemudian kita bilang, "Hai anak-anak kita akan mempelajari struktur tubuh manusia," gitu. Tapi itu kemudian terblended atau Terintegrasi apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu sudah integrasi. integrasi dengan pembelajarannya secara dalam, apa namanya, pembelajaran atau kegiatan-kegiatan inti, ya.
ke sana. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan, kegiatan apa saja sih yang masuk dalam pembahasan struktur tubuh manusia, apapun tidak terbatas oleh misalnya hanya tema tubuhku, ya. Dalam kegiatan-kegiatan lain juga tentu itu mau tidak mau, langsung tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita juga membahas atau memperkenalkan tubuh manusia, eee, ya mungkin tidak secara detail, tapi secara umumnya, ya, gitu. Tapi kemudian kita harus membekali diri juga, tentang pengetahuan secara detailnya. Kenapa? Karena anak usia dini kan itu, salah satu karakteristiknya itu ada rasa keingintahuan yang tinggi ya. Maka di saat mereka bertanya sesuatu yang di luar prediksi kita salah satunya sudah punya bekal tentang, pengetahuan tentang struktur tubuh manusia secara detailnya dari salah satunya dari mata kuliah, bioantropologi dan pembahasan hari ini, oleh Bu Aldila. Oke, untuk apa namanya, untuk sesi pertama sampai di situ mungkin ya. Jadi itu secara tidak langsung juga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Sopiah, apa manfaat pembelajaran struktur tubuh manusia untuk anak usia dini dan perlukah diberikan kepada anak usia dini? Ya, Udah berarti ya, udah oke, kejawab ya. ya, kita tutup dulu sesi yang pertama. Terima kasih Bu Aldila.